Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah ya, baik. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah join di kelas hari Rabu malam ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan belajar tentang Instagram marketing. Mungkin teman-teman udah agak familiar, pernah menggunakan Instagram juga. Mungkin bisa sharing juga di sini nanti di akhir sesi kita bisa bisa sama-sama sharing, bisa menambah ilmu jika dirasa ada ilmu baru yang bisa didapatkan di sesi ini. Mungkin aku mulai seperti biasa. Aku akan membuka dengan sebuah pertanyaan tentang topik ini. Apa sih sebenarnya Instagram marketing itu? Ada yang mau membantu menjawab, teman-teman? Ada yang mau membantu menjawab apa itu Instagram marketing kira-kira? Dari dua kata nih, Instagram dan marketing. Pertanyaannya gimana, Kak? Kira-kira menurut teman-teman apa sih Instagram marketing itu? Kalau Instagram marketing itu kan eh, memasarkan produk atau jasa melalui media sosial Instagram ya, dan juga bisa menggunakan Reels Instagram itu gitu, Kak. Oke, benar. Mempromosikan barang atau jasa yang kita miliki melalui sebuah wadah atau wadah sosial media yang bernama Instagram. Kira-kira tadi ada yang angkat tangan, beli putu. Kira-kira mau membantu menjawab? Atau mungkin teman-teman lainnya ada yang ingin menyampaikan apa itu Instagram marketing menurut teman-teman? Belum. Iya, Kak. Ya, itu mungkin sama itu mempromosikan produk Hmm? baru Hmm? sebelum produk itu diluncurkan secara resmi. Oke, berarti mempromosikan produk ya melalui Ya, media sosial sebelum ya, produk itu bisa diluncur. didapatkan, diluncurkan, Ya. bisa rilis. Oke. Ada lagi teman-teman? Nah, ini tambahan, Kak. Gimana? Kan Instagram itu bisa kita pakai salah satu strategi untuk menjangkau pasar yang lebih luas gitu. Oke, benar. Berarti salah satu manfaat bisa dibilang salah satu manfaat dari penggunaan Instagram ketika kita menggunakan untuk media promosi adalah bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi bukan kalau tradisional kan teman-teman tahu sebelumnya kita pernah bahas juga kalau marketing tradisional kan hanya di lingkup area di mana teman-teman berada. Cuman kalau kita sudah pakai media sosial, otomatis kan online, berarti jangkauannya akan semakin luas teman-teman. Benar sekali. Jadi apa sih Instagram marketing itu? Jadi Instagram marketing adalah gimana kita menggunakan atau sebuah cara untuk memperkenalkan dan mempromosikan. Jadi digarisbawahi bahwa kita di sini menggunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan barang atau jasa. Sebenarnya bukan hanya barang dan jasa saja, tapi teman-teman bisa memperkenalkan dan mempromosikan diri teman-teman juga melalui sebuah hal yang dinamakan dengan personal branding. Jadi di sini Instagram itu bisa kita gunakan sebagai wadah untuk memperkenalkan dan mempromosikan barang, jasa, dan juga personal kita sendiri kepada orang banyak. Itu bisa melalui apa, teman-teman? Itu bisa melalui kita bisa mempromosikannya melalui sebuah konten yang kita sebelumnya di materi-materi sebelumnya kita pernah
membahas tentang konten marketing, nah kita bisa mengimplementasikan, kita bisa menggunakannya di dalam platform Instagram ini berupa foto, video, lalu story atau cerita yang membuat orang tuh merasa tertarik, teman-teman. Orang-orang bisa merasa kepo tentang apa sih yang sedang dipromosikan, apa yang sedang diperkenalkan oleh teman-teman itu apa. Jadi tadi benar, kita mempromosikan agar orang tahu dan semakin jangkauan yang kita punya itu akan semakin luas melalui Instagram. Nah, kenapa Instagram menjadi sebuah alat pemasaran yang sangat penting ya? Yang pertama itu adalah penggunanya yang banyak. Nanti akan aku tampilkan sebuah riset di mana berapa persen sih pengguna Instagram yang ada di Indonesia. Dan ini riset ini bisa menjadi salah satu acuan atau bisa salah satu pegangan lah teman-teman untuk memulai menjalankan bisnis atau memulai membangun personal branding di Instagram. Yang kedua adalah visualnya yang menarik. Di sini kita bisa mendapatkan visual karena di Instagram sendiri kan kebanyakan mainnya seperti foto, video, itu salah satu ciri khas dari Instagram. Dan mungkin kalau teman-teman main Twitter juga yang sekarang berubah nama menjadi X, itu dia lebih ke teks. Makanya dia platform yang teman-teman kalau suka nulis, senang bercerita, itu akan sangat cocok di Twitter atau X. Cuman teman-teman yang memiliki hobi tentang visual, tentang foto, tentang video, itu bisa pakai Instagram menjadi salah satu platform atau alat untuk pemasaran teman-teman. Dan yang ketiga adalah berinteraksi langsung. Di sini, kalau teman-teman pernah lihat tentang IG Live atau IG Live, itu salah satu fitur yang diberikan Instagram di mana kita bisa menjangkau atau kita bisa berinteraksi dengan followers atau istilahnya audiens kita atau customer kita secara real, secara langsung. Jadi bukan hanya kita melalui online, tapi kita juga bisa menyapa teman-teman yang bukan hanya di daerah Bali khususnya, tapi bisa jangkauannya yang sangat luas. Itu salah satu keunggulan kenapa Instagram bisa menjadi salah satu alat yang sangat powerful untuk media marketing. Yang keempat adalah pemasaran yang murah. Kenapa bisa dibilang murah? Karena kita mundur sedikit, teman-teman kalau ingat ada 3 media yang kita punya yang berbayar, yang media kita miliki, dan satu lagi media yang dibuat oleh customer kita. Di Instagram ini kita memiliki 3 hal itu, teman-teman. Kalau teman-teman mau berbayar, teman-teman bisa membayar lewat ads atau iklan Instagram. Kalau teman-teman merasa, oh aku belum punya budget nih, aku belum punya uang untuk melakukan iklan. Teman-teman bisa mengoptimalkan dengan akun pribadi teman-teman di Instagram. Melalui Instagram itu yang dinamakan own media atau media milik sendiri. Kenapa juga disebut sebagai pemasaran yang murah? Karena kita bisa mengoptimalkan melalui konten-konten yang kita buat eh, secara organik atau secara tidak berbayar. Itu kenapa disebut pemasaran yang murah melalui Instagram. Dan yang kelima adalah fitur pemasaran yang lengkap. Seperti yang saya bilang tadi, di Instagram kan ada berbagai banyak fitur. Mulai dari IG Reels, lalu ada live video, lalu ada foto, ada story, dan ada konten-konten interaktif lainnya. Dan juga bahkan kita bisa berbelanja di Instagram. Kalau teman-teman pernah menjumpai ada produk dengan ada harga dengan deskripsi produk dari sebuah akun Instagram, itu menunjukkan bahwa akun tersebut sudah bisa untuk melakukan berbelanja, teman-teman. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan di dalam satu aplikasi itu. Nah, ini yang aku bilang tadi, teman-teman. Aku mencari research atau data penunjang pengguna Instagram khususnya di Indonesia. Ini dari platform We Are Social pada bulan Januari 2024. Jadi di peringkat pertama adalah WhatsApp, teman-teman, di mana kita di kelas malam ini pun juga semuanya pakai WhatsApp ya, teman-teman.
dari grup, mungkin ada grup kantor ataupun grup komunitas-komunitas, ataupun kita berhubungan atau berkomunikasi dengan beberapa orang, pasti akan istilahnya bisa dibilang hampir semua menggunakan WhatsApp. Dan platform kedua sebanyak 85,3% adalah Instagram, dan disusul oleh Facebook sebesar 81,6%. Dan kita bisa lihat bahwa Instagram, Facebook itu merupakan satu grup meta, dan dia memang memiliki peringkat tertinggi. Dan yang keempat adalah TikTok, teman-teman, 73,5%. Mungkin ada yang sudah bermain TikTok, ada yang belum, dan mungkin ini bisa menjadi data tambahan atau pengetahuan baru bahwa TikTok bisa dibilang juga cukup familiar akhir-akhir ini. Mungkin di tahun depan bisa mengalahkan Facebook, atau mungkin bisa menyamain dengan persen dari pengguna Instagram di Indonesia itu sendiri. Sedangkan ada platform-platform lain seperti Telegram, Twitter, terus Facebook Messenger, Pinterest, dan juga LinkedIn itu ada di peringkat 10 besar, teman-teman. Nanti mungkin kalau teman-teman pengen kepo kayak data riset-riset terkait tentang digital, nanti aku bantu share link datanya, nanti teman-teman bisa baca, bisa baca-baca tentang data-data selain pengguna sosial media ini. Jadi mereka akan merilis setiap tahunnya, teman-teman. Untuk We Are Social ini akan merilis setiap tahunnya data-data yang terkait tentang digital, terkhususnya tentang digital marketing, teman-teman. Apakah terlihat ya data slide presentasi saya yang sekarang? Halo, Belum. Oh, belum ya? halo. Tidak terlihat, Kak. Belum terlihat, sebentar, sorry. Saya coba ulang. Iya, belum terlihat. Dia maksudnya slide-nya ini masih di tempat. Kalau yang sekarang, teman-teman? Nah, ini baru lihat dari tadi ini hanya Dari tadi belum ya? Instagram market. Iya, belum terlihat. Belum, maksudnya slide-nya itu hanya Instagram marketing terus aja itu. Tapi waktu Oke. pembuatan materinya tadi itu sampaikan, slide-nya ini nggak muncul. Cuma hanya itu. Cuma saya mau bertanya sementara bahas materinya nggak enak juga. Oke. Nanti terima kasih sebelumnya, mungkin kalau slide-nya berhenti lagi bisa langsung diinfo, teman-teman. Jadi mungkin aku ulang secara singkat lagi ya tadi. Apakah ini sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Ya, Oke. udah. Oke. Jadi tadi kenapa Instagram menjadi hal yang penting untuk media pemasaran, teman-teman? Ada 5 faktor, 5 alasan yang bisa teman-teman pertimbangkan. Yang pertama tadi penggunanya banyak, itu bisa dilihat nanti di slide selanjutnya tentang riset yang saya temukan. Lalu tentang visual yang menarik, ini bisa kita peroleh, kita ketika main Instagram tuh bisa mendapatkan foto, kita bisa mendapatkan video-video inspiratif yang bisa kita pergunakan mungkin, dan bisa berinteraksi langsung. Ada fitur-fitur seperti IG Live, terus ada polling, terus ada open discussion di Instagram, teman-teman bisa memanfaatkan dalam media pemasaran teman-teman. Lalu yang keempat ada tadi pemasaran yang murah. Itu kenapa? Karena kita bisa mengoptimalkan melalui akun pribadi kita, teman-teman. Jadi kita tidak perlu bayar. Namun ketika teman-teman memiliki budget atau keuangan yang dialokasikan untuk mengiklankan di Instagram, itu sangat-sangat bisa membantu di Instagram Ads. Lalu juga fitur pemasaran yang lengkap dari mulai foto, video, terus konten-konten interaktif itu kita bisa lakukan di dalam satu aplikasi Instagram, teman-teman. Nah, ini tadi statistik pengguna Instagram yang ada di Indonesia. Jadi nanti aku berikan link, mungkin teman-teman bisa membaca bukan hanya tentang apa sih platform atau wadah yang sering digunakan orang-orang Indonesia, khususnya di sosial media, dari We Are Social, teman-teman. Ini di posisi pertama ada WhatsApp, di kedua ada Instagram, dan ketiga ada Facebook, teman-teman. Di sini Instagram sebesar 85,3%. Dan sebenarnya dari statistik ini, teman-teman nanti mungkin bisa mendapatkan
ilmu-ilmu tambahan, dan statistiknya itu sangat sangat bermanfaat teman-teman, sangat-sangat menarik dan mudah untuk dipahami. Nanti habis kelas akan aku berikan ke tim The Network, nanti teman-teman bisa baca-baca juga tentang statistik-statistik apa sih yang ada di Indonesia yang menarik khususnya terkait tentang digital marketing. Oke. Lalu di sini aku akan membahas tentang fitur-fitur dalam Instagram. Apa sih fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan saat memulai untuk melakukan pemasaran di Instagram. Ada 5 fitur yang menjadi pokok di Instagram yang teman-teman harus manfaatkan semaksimal mungkin. Yang pertama ada IG Stories atau cerita atau story kalau teman-teman biasa menyebutnya. Yang kedua ada shopping. Yang ketiga ada Reels. Yang keempat ada IG Live. Dan yang kelima ada single post atau carousel atau foto. Aku akan mulai yang pertama dulu yaitu IG Stories. Nah, mungkin teman-teman udah familiar dengan brand-brand dari keempat brand yang aku tampilin di sini. Ada Tolak Angin, ada Kopi Fresco, terus ada Sambal Indofood, ada Lifebuoy. Kenapa sih Instagram Stories itu penting banget untuk dijadikan untuk teman-teman lakukan sebagai memaksimalkan strategi marketing teman-teman. Alasannya tuh sebenarnya simpelnya gini. Instagram Stories tuh posisinya ada di atas teman-teman. Dimana ketika kita membuka Instagram, biasanya hal yang cenderung orang lakukan untuk melanjutkan aktivitas di Instagram adalah membuka story terlebih dahulu daripada membuka halaman galeri atau melihat foto-foto scroll-scroll ke bawah. Karena posisinya di atas, mata kita akan selalu tertuju dari atas ke bawah. Biasanya perilaku ketika kita bermain Instagram seperti itu. Makanya kenapa Instagram Stories sangat sangat saya sarankan untuk teman-teman selalu update itu karena bisa mendatangkan traffic atau bisa mendatangkan pelanggan untuk mengetahui produk atau jasa yang teman-teman sedang promosikan gitu. Dan di Instagram Story sendiri dia bisa bertahan sampai 24 jam. Ketika sudah 24 jam maka story teman-teman akan hilang. Seperti itu. Alasan-alasan yang bisa mendukung kenapa teman-teman harus mempertimbangkan menggunakan Instagram Stories adalah keterlihatan yang tinggi tadi, teman-teman. Jadi, ketika kita membuka aplikasi, hal yang pertama kita lihat adalah posisi paling atas, di mana yaitu banyak berderetan stories-stories dari brand-brand atau bisnis-bisnis, ataupun dari teman-teman atau kolega dari teman-teman semua itu biasanya akan muncul di bagian atas. Kenapa? Salah satu hal yang penting. Alasan kedua adalah interaktivitas teman-teman. Ketika teman-teman membuat stories, itu biasanya akan bisa ditambah dengan beberapa aktivitas tambahan atau biasa fitur-fitur tambahan. Misalnya seperti yang ada di gambar di samping itu ada salah satu brand tolak angin yang berkolaborasi dengan influencer teman-teman. Dan kontennya sih tentang apa? Apa kontennya ini tentang eh, terkait tentang puasa. Jadi influencernya ini mempromosikan produk tolak angin dan akan dijadikan konten oleh brand tolak angin itu sendiri. Nah, gimana biar konten ini lebih bernilai, lebih bervalue, tolak angin menambahkan fitur polling atau pendapat atau jajak pendapat teman-teman. Jadi di sini tolak angin bisa istilahnya dalam ibarat berkomunikasi secara langsung dengan audiensnya. Jadi bukan hanya audiens melihat-lihat doang, tapi dia bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dua arah. Jadi tolak angin akan mendapatkan berapa polling, semisal polling yang A dan polling yang B itu berapa dari audiensnya, dan audiensnya pun bisa merasa bahwa, oh, tolak angin itu bukan hanya jualan doang, tapi dia mementingkan dan memperhatikan customer-nya juga, gitu teman-teman. Bukan hanya melalui polling, tapi kita juga bisa membuat beberapa pertanyaan ataupun kuis
di dalam story yang kita buat teman-teman, agar customer kita tuh merasa lebih dekat dengan kita, audiens kita tuh bisa kita berikan ilmu baru, insight baru tentang apa sih brand atau apa sih bisnis yang sedang kita lakukan. Itu teman-teman. Yang ketiga adalah otentisitas dan konten eksklusif. Biasanya ketika kita membuat konten story itu sangat minim untuk dilakukan editing teman-teman. Biasanya kita langsung melakukannya secara real atau secara on the spot atau secara langsung teman-teman. Jadi di sini aku saranin untuk mencoba konten-konten seperti konten di balik layar, tips and trick, lalu penawaran khusus. Mungkin ada beberapa teman yang memiliki produksi atau tempat produksi sendiri, mungkin itu bisa salah satu menjadi konten di balik layar teman-teman. Jadi customer tuh tahu proses untuk memproduksi bisnis atau produk yang teman-teman sedang lakukan. Lalu yang keempat, adalah pemasaran produk teman-teman. Jelas sekali bahwa tujuan kita menggunakan Instagram adalah untuk memasarkan sebuah produk atau jasa kita. Dan di Instagram sendiri, kita bisa mempromosikannya melalui konten promo. Aku biasanya menyebutnya konten promo, teman-teman. Jadi seperti gambar yang di samping dari promo Indofood, dia melakukan promosi tentang hampers lebaran atau paket makanan atau sembako untuk lebaran teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, di bawahnya tuh ada tulisan klik dan beli di sini. Ini tuh merupakan fitur juga di mana nanti teman-teman bisa memanfaatkan ketika teman-teman promosi, itu bisa dicantumkan istilahnya link atau website atau mungkin nomor WhatsApp teman-teman ke dalam fitur itu. Jadi nanti ketika customer mengklik atau memencet tombol itu akan tertuju ke tujuan yang teman-teman inginkan. Misalnya ke WA, nanti akan menuju ke WA. Itu salah satu fitur yang kita bisa gunakan di Instagram. Dan yang kelima adalah insight dan analisis. Dan ini bukan hanya untuk story saja teman-teman, tapi bisa juga untuk reels, lalu juga bisa untuk foto-foto biasa atau satu foto ataupun foto karosel. Itu nanti kita ketika posting konten kita bisa menganalisa teman-teman. Jadi seberapa sih konten ini disukai oleh audiens, oleh customer aku, seberapa jauh orang yang ngomen atau nge-replay story aku, itu teman-teman bisa menganalisis dan bisa digunakan untuk membuat strategi marketing atau strategi konten marketing selanjutnya tuh seperti apa gitu. Lalu gimana tips untuk mengembangkan Instagram Story khususnya untuk pemasaran? Ini berdasarkan dari pengalaman aku teman-teman. Oke, aku baca di komen dulu teman-teman. Di komen ada dari Kak Dewa Putu Sukantara. Benar copywriter, CTA atau call to action, fitur kelebihan, mengapa harus pembeli itu membeli produk teman-teman dan kenapa tidak membeli produk lain dan manfaat produknya, itu juga bisa menjadi salah satu konten yang teman-teman buat nanti. Kenapa semisal nih teman-teman jualan seperti kemarin furnitur, kenapa harus memilih produk aku? Kenapa jangan membeli, apa sih kelebihannya, apa manfaatnya? Mungkin dari teman-teman bisa mempromosikan, oh kalau beli di toko B itu beli aja, nggak ada jasa servis ketika furniturnya rusak atau konsultasi gratis. Nah, teman-teman bisa mempromosikan itu. Di toko kami bisa mempromosikan, bisa servis atau konsultasi gratis ketika furnitur kamu mengalami kerusakan, misalnya gitu. Dan jangan lupa diberi CTA. CTA itu call to action. Ibaratnya apa sih yang harus audience atau customer itu lakukan? Semisal hubungi kami sekarang, ataupun konsultasi gratis sekarang, ataupun kayak contohnya
Indofood tadi dia memberikan CTA beli, klik dan beli di sini. Ini yang dinamakan CTA atau perintah langsung gitu teman-teman. Oke, mungkin aku lanjut tadi ke tipsnya gimana sih. Yang pertama adalah konsisten dan teratur teman-teman. Teman-teman harus bisa dibilang aktif untuk membuat story Instagram. Kenapa? Karena tadi posisinya sangat strategis di awal dan sekarang tuh kebiasaan orang bermain Instagram adalah melihat story terlebih dahulu. Dan tentunya aku menyarankan untuk teman-teman selalu update Instagram. Nggak perlu banyak-banyak teman-teman, nggak perlu 5 story atau 10 story, 1 story, 2 story, nggak apa-apa, asalkan teman-teman tetap konsisten dan selalu teratur. Dan akan lebih baik kalau teman-teman tuh punya jadwal posting. Jadi semisal hari Senin aku mau posting story, 2 story aja tentang promosi bajuku. Hari Selasa aku pengen posting 1 story aja. Ataupun hari Rabu aku pengen banyak nih, aku pengen eh, ngeposting 5 story. Itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi yang penting teman-teman harus konsisten dan teratur. Dan yang kedua adalah gunakan konten visual yang menarik. Ini konten-konten visual tuh sangat-sangat dipertimbangkan oleh customer dan pastikan juga konten atau foto-foto atau video yang teman-teman pilih itu bisa terhubung atau sesuai dengan bisnis atau brand teman-teman yang sedang teman-teman bangun gitu. Dan pastikan juga ketika memposting atau mengunggah foto atau video, pastikan kualitasnya itu tinggi teman-teman. Semisal nih, kan biasanya kita ada kendala tentang penggunaan, mungkin HP kita tidak mendukung tentang untuk melakukan pengambilan foto yang jernih. Itu bisa teman-teman akalin, misal mencari di internet foto produk yang mirip dengan teman-teman. Teman-teman bisa memainkan melalui kalimat-kalimat atau teks-teks teman-teman. Jadi teman-teman lebih mainnya di teks atau di kalimat. Kalau memang HP teman-teman mendukung untuk pengambilan foto atau eh, produk, itu bisa aku saranin foto aja teman-teman. Nanti teman-teman bisa memainkan teksnya di caption melalui strategi-strategi copywriting yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Lalu adalah manfaatkan fitur interaktif tadi teman-teman. Jadi ketika membuat story, bukan hanya story saja, mungkin teman-teman bisa lebih mengajak audiens atau customer teman-teman tuh untuk berinteraksi. Melalui apa? Mungkin bisa melalui polling tadi, mungkin bisa melalui kuis teman-teman. Teman-teman bisa membuat kuis di dalam story. Atau mungkin teman-teman bisa membuat tanya jawab secara langsung di story. Dan fitur-fitur ini tuh akan meningkatkan keterlibatan dan interaksi dengan audiens. Lalu yang keempat adalah call to action. Benar seperti tadi yang aku jelasin dan saran dari teman-teman tadi bahwa call to action itu penting teman-teman. Jadi jangan lupa ketika konten sudah dipublish bukan hanya menunjukkan kontennya apa, tapi harus ada apa yang harus dilakukan oleh audiens atau customer teman-teman semua. Misalnya tadi konsultasi gratis ataupun klik di sini dan beli di sini. Itu bisa menjadi call to action teman-teman. Jadi intinya call to action itu adalah jangan lupa untuk melakukan panggilan tindakan yang jelas dalam setiap konten-konten teman-teman. Ajak pengikut teman-teman untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya bisa juga mengunjungi situs website teman-teman ketika teman-teman sudah punya website ataupun ajakan untuk membeli produk. Lalu yang kelima adalah konten di balik layar. Ini yang aku bilang tadi otentik dan sangat-sangat bermanfaat adalah konten-konten di balik layar, di mana kita bisa bercerita tentang proses pembuatan sebuah produk behind atau apa ya orang-orang di belakang bisnis teman-teman itu teman-teman kadang bisa bercerita juga melalui Instagram Story karena bisa menambah nilai plus atau menambah value dari bisnis yang teman-teman sedang jalankan. Dan yang keenam yang sangat penting juga dan sering banget aku bahas adalah
uji coba dan analisis. Kita tidak tahu pasti konten seperti apa sih yang audiens atau calon customer teman-teman sukai, karena setiap brand, setiap Instagram, setiap akun Instagram itu memiliki karakteristik audiens masing-masing teman-teman. Misalnya audiensku tuh ternyata suka konten-konten tips and trick tentang kesehatan. Mungkin eh, ada akun Instagram lain juga yang customer-nya tuh lebih suka langsung konten-konten promosi tentang konten-konten edukasi. Itu kita harus terus mencoba dan melakukan analisis-analisis. Nanti dari hasil yang kita dapat itu bisa kita jadikan sebagai kunci pembuatan konten marketing ke depannya. Gitu. Lalu yang kedua adalah fitur Instagram Shopping. Nah, kebetulan ini ada brand kita anterin, ini brand yang aku pegang. Di sini kita jualan sayur, kita menggunakan Instagram sebagai salah satu media promosi kita dan memanfaatkan fitur IG Shopping. Jadi kita bisa berbelanja melalui Instagram, teman-teman. Cuman ini beda jauh dengan e-commerce seperti Shopee ataupun Tokopedia, ataupun sekarang TikTok sudah ada TikTok Shop. Kalau itu kan kita bisa berbelanja langsung di platformnya ini. Cuman kalau di Instagram itu teman-teman nanti akan diarahkan ke website. Jadi ketika teman-teman semisal ingin berbelanja semangka, diklik semangkanya, lalu ketika akan membayar akan diarahkan ke website dari brand tersebut. Dan syaratnya sih, syarat untuk menggunakan Instagram Shopping tuh teman-teman harus memenuhi beberapa syarat ini. Yang pertama adalah akun yang dijual itu harus, produk yang akun bisnis, maksud saya akun bisnis itu harus menjual sebuah produk yang memiliki fisik. Sejauh ini yang saya tahu teman-teman, di Instagram tuh bisa menjual produk-produk yang ada fisiknya. Semisal tadi sayuran, lalu ada baju, lalu mungkin ada sepatu. Itu yang bisa dijual di Instagram. Kalau untuk menjual jasa, itu sejauh ini belum bisa teman-teman. Nanti mungkin next-nya Instagram akan menambahkan fitur untuk penjualan jasa juga. Lalu yang kedua adalah akun teman-teman tuh harus akun bisnis, Instagram bisnis. Jadi bukan lagi akun personal. Kalau misal teman-teman ingin mencoba fitur Instagram Shopping ini dan Instagram teman-teman masih Instagram yang pribadi, itu teman-teman harus mengubahnya ke akun bisnis terlebih dahulu baru bisa dipakai fitur Instagram Shopping. Dan yang ketiga adalah teman-teman harus punya halaman atau page bisnis Facebook. Di materi sebelumnya kita juga udah pernah belajar tentang Facebook page, di mana teman-teman mungkin udah ada yang buat ataupun yang sedang mencoba membuat. Itu aku saranin karena manfaatnya banyak banget teman-teman. Selain kita bisa beriklan, kita juga bisa mengaktifkan fitur Instagram Shopping ini ketika kita sudah punya Facebook page, teman-teman. Lalu yang keempat itu adalah yang jelas karena kita menggunakan aplikasi dari Meta, di mana Meta sendiri ada Facebook dan Instagram, diharapkan kita bisa mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Instagram ketika kita memiliki produk yang ingin dijual di Instagram. Dan yang kelima, itu kita harus terhubung dengan katalog produk di Facebook. Kamu dapat membuat katalog baru atau menghubungkannya ketika kamu sudah memiliki katalog yang sama. Ada mungkin yang terakhir adalah ini yang penting teman-teman. Teman-teman harus memiliki website karena di Instagram Shopping sendiri itu ketika tadi yang aku bilang ketika kita sudah mau melakukan pembayaran itu akan diarahkan ke website teman-teman. Aku sempat pernah memasukkan link Tokopedia dan Shopee. Ternyata ketika proses izin oleh Instagram itu produkku tidak lolos atau di reject atau ditolak teman-teman. Jadi usahakan cantumkan link-link website teman-teman. Itu menjadi sebuah syarat ketika teman-teman sudah eh, mau menggunakan fitur Instagram Shopping.
Lalu selanjutnya gimana sih cara mengaktifkan fitur Instagram Shopping ini? Yang pertama adalah teman-teman bisa membuka profilnya dulu, pastikan udah ada tulisannya profesional dashboard teman-teman. Di sini tuh menandakan bahwa akun teman-teman itu sudah akun bisnis, bukan akun eh, personal lagi. Ketika tampilan profilnya sudah ada tulisan professional dashboard, teman-teman bisa pilih, bisa diklik, lalu akan muncul ke analitik atau analisis, halaman analisis. Nanti teman-teman bisa scroll, pilih bagian shops atau toko. Ketika sudah pilih itu, akan muncul nih teman-teman, ada muncul view shop, edit website, dan shop recommendation, dan ada user generated content. Maksudnya apa? Ketika teman-teman ingin menambah atau mengedit produk yang sudah ada, itu bisa masuk ke view shop teman-teman. Ketika teman-teman ingin mengubah link websitenya teman-teman, teman-teman bisa masukkan ke dalam halaman edit website ini. Dan shop recommendation itu adalah eh, bisa dibilang seperti rekomendasi-rekomendasi toko yang menjadi acuannya teman-teman. Itu bisa teman-teman lihat di shop recommendation juga. Dan di bagian creators and community ini ada user generated content. Maksudnya apa? Jadi user generated content itu adalah media yang dibuat secara sukarela oleh user atau konten-konten sukarela yang tanpa kita harus paksakan itu dibuat oleh user atau customer kita. Itu termasuk dalam UCG. Cuman kalau untuk fitur Instagram, teman-teman mungkin bisa fokus ke view shop ataupun edit website. Nah, ketika kita sudah memilih view shop, teman-teman, itu kita akan muncul ke halaman ini, halaman produk atau halaman katalog. Nanti di halaman katalog ini, misalnya, aku pengen edit tentang harga dari semangka. Nah, ya, teman-teman bisa klik fotonya semangka, lalu ada pilih bagian harga, itu udah ada harga, nanti teman-teman bisa memasukkan harga yang terbaru. Namun, ketika produk teman-teman tuh belum ada, dan teman-teman baru mau memasang produk, itu bisa pilih ini, tanda positif ini teman-teman. Dan ada add product. Ketika udah dipilih, nanti teman-teman bisa memasukkan data-datanya. Dan itu memasukkannya gampang teman-teman. Data-data yang dibutuhkan tuh hanya data-data basic, semisal nama produk, deskripsi, harga, dan website. Lalu ketika sudah, dan foto produk juga teman-teman. Dan ketika sudah diisi semua, tinggal pilih submit atau send, nanti Instagram akan mengkonfirmasi paling cepat itu dalam hitungan jam. Cuman paling lama kayaknya 2 kali 24 jam. Kurang lebih seperti itu. Dan ketika teman-teman sudah istilahnya sudah mengirim ke Instagram, nanti ada pemberitahuan ketika produknya rilis atau disetujui untuk dijual, maka nanti akan munculnya seperti ini teman-teman. Namun ketika produknya tidak disetujui, nanti ada muncul tulisan merah, dan tulisan merah tuh biasanya ada alasannya. Jadi teman-teman bisa mengkoreksi apa nih pelanggaran yang dilakukan teman-teman. Nanti teman-teman bisa memperbaikinya, lalu bisa disubmit ulang lagi, atau bisa dikirim ulang lagi teman-teman. Lanjut ke Instagram Reels. Nah, salah satu hal selain story tadi, Instagram Reels ini sangat-sangat menjadi faktor yang bisa menjangkau audiens secara luas, teman-teman. Kenapa? Karena eh, organik atau tanpa iklan pun, likes dan tonton, orang menonton tuh semakin, kemungkinan semakin luas tuh ada, teman-teman. Jadi ketika konten teman-teman naik atau udah diunggah, banyak orang yang nge-like, itu kemungkinan konten itu dikonsumsi semakin luas itu akan semakin besar. Dan biasanya kalau teman-teman ngeh, di dalam Reels itu ada yang dinamakan hook. Hook itu apa? Nanti kita bahas teman-teman. Jadi Reels sendiri itu
biasanya berdurasi sekitar 15 sampai 2 menit paling panjang. Namun ketika teman-teman ada konten lebih 2 menit, itu biasanya akan otomatis terpotong, teman-teman. Jadi di Instagram akan langsung dipotong. Dan normalnya konten kreator atau orang-orang itu akan posting paling lama itu 1 menit. Dan konten paling cepat itu sekitar 15-an detik. Itu kenapa menjadi pertimbangan nanti teman-teman ketika sudah membuat Reels, mungkin bisa membuat 2 konten. Yang pertama ada konten 15 detik dan ada konten yang 1 menit. Nanti teman-teman bisa upload bersamaan, nanti teman-teman bisa menganalisa mana sih konten yang disukai customer aku, apakah konten yang pendek atau konten yang video panjang. Itu bisa jadi salah satu bahan pertimbangan. Nah, yang pertama adalah strateginya untuk menggunakan Instagram Reels. Yang pertama adalah menceritakan cerita dengan cepat dan menarik. Yang aku tadi bilang, ada yang dinamakan hook atau HOOK. Itu apa? Hook itu adalah 3 detik pertama di mana teman-teman itu menarik calon audience. Jadi manfaatkan 3 detik pertama untuk mengeluarkan atau membuat copywriting atau teks atau kalimat yang menarik untuk orang menonton konten-konten teman-teman. Jadi kunci pertama adalah di 3 detik pertama. Ketika 3 detik pertama teman-teman bisa berhasil membuat calon customer teman-teman itu merasa tertarik, dan orang itu akan terus menonton sampai akhir konten dari teman-teman yang konten yang teman-teman buat. Jadi dia bisa konten akan semakin bisa dikonsumsi lebih jauh jangkauannya, dan yang paling penting adalah selalu berikan call to action atau ajakan di akhir konten. Itu merupakan syarat mutlak dalam pembuatan konten, teman-teman. Dan teman-teman mungkin bisa lihat di sebelah kiri ini ada contoh konten dari Prita Gosi, teman-teman. Mungkin kemarin ada yang memiliki bisnis tentang jasa keuangan finansial. Mungkin salah satu referensi untuk proses pembuatan konten itu bisa follow dari Prita Gosi. Nanti dia adalah seorang influencer yang membahas tentang finansial, bukan hanya untuk keluarga muda, tapi untuk Gen Z atau para milenial juga. Nanti mungkin teman-teman habis sesi kelas ini bisa kepo tentang Prita Gosi itu siapa. Dan menariknya adalah contoh konten yang aku tampilin ini, teman-teman, itu hanya sekitar 10 detik. Cuman like-nya bisa sampai 6.000. Kenapa? Salah satunya adalah tulisan yang sangat relate atau judul yang sangat relate untuk audiensnya, yaitu referensi angpau. Ini dia posting ketika mendekati Imlek, teman-teman. Mau Imlek, itu dia posting tentang referensi angpau. Kan biasanya kita bingung ya, berapa angpau yang harus kita berikan ke saudara kita. Ataupun mungkin karena ini mau lebaran, dan kebetulan tadi aku juga sempat lihat kontennya dari Mbak Prita Gozi ini, dia posting tentang berapa THR yang harus diberikan ke saudara-saudara kita. Itu ada rinciannya, dan itu istilahnya konten yang sangat relate atau sangat terhubung dengan audiens dari Mbak Prita ini. Dan juga dia menjawab kesulitan atau pertanyaan-pertanyaan di audiensnya. Audiensnya kan sering bertanya kayak berapa sih THR yang cocok, yang sesuai dibagikan. Makanya dia membagikan konten perhitungan THR itu seperti apa. Dan selain kalau teman-teman ngeh, di bawah ini ada tombol panah ke atas, teman-teman. Di sini nih Prita Gozi ini memanfaatkan fitur musik dari Reels itu yang sedang trending. Ini bisa menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan penonton di Reels, teman-teman. Nah, seperti ini. Gunakan musik yang tepat. Ini salah satu contoh audio yang sedang trending. Biasanya dia ada tulisan trending ataupun tanda panah ke atas seperti ini. Dan bisa teman-teman lihat dari sini, dari audio ini, itu penggunanya udah
sampai 249 juta dan 833 juta yang menggunakan video ini. Kenapa teman-teman aku saranin menggunakan video ataupun musik yang trending? Karena ketika penggunaan audio atau musik yang trending itu akan membuat viewers atau penonton dari konten teman-teman tuh akan semakin meningkat, akan semakin banyak orang melihat konten yang teman-teman buat. Lalu gunakan secara efektif. Gunakan efek kreatif. Maksudnya gimana? Biasanya kita melihat konten-konten yang sedang trending itu apa. Itu teman-teman bisa pakai, bisa mengimplementasikan, bisa membuatnya menjadi konten pribadi teman-teman. Cuman harus dipertimbangkan juga apakah konten yang sedang trending ini cocok dengan bisnis atau personal branding teman-teman. Misalnya teman-teman tadi menjual produk furnitur atau jasa keuangan dan konten-konten yang sedang trending itu adalah konten-konten joget-joget gitu kan, ibaratnya kurang cocok ya ketika kita joget-joget tapi kok kita malah jualan produk jasa finansial atau konsultasi keuangan. Jadi pastikan lagi apakah konten yang trending yang kreatif itu cocok dengan bisnis atau personal branding teman-teman yang teman-teman sedang bangun. Lalu ada Instagram Live. Aku mau sharing, jadi selama aku pegang Instagram beberapa klien itu, hal yang paling aku takutkan adalah Instagram Live, teman-teman. Kenapa? Karena seperti saat ini kita sedang melakukan Zoom live Zoom atau live kelas. Kita harus benar-benar prepare apa yang ingin kita sampaikan ke audiens kita, apa yang ingin kita berikan. Jadi kita harus benar-benar prepare sebaik mungkin, jangan sampai audiens kita tuh merasa kita tuh belum siap, teman-teman. Dan selama IG Live, itu ada poin plusnya, teman-teman. Jadi, poin plusnya itu kita bisa ngobrol langsung dengan customer kita. Jadi kita tidak hanya ngomong sendirian ataupun 2 orang doang, cuman sekarang kita bisa ngobrol 4 orang langsung, teman-teman. Jadi mungkin nanti ketika teman-teman punya bisnis, ada kolaborasi dengan beberapa bisnis lain, itu bisa memanfaatkan fitur tentang IG Live ini, teman-teman. Ataupun kalau teman-teman ada webinar ataupun mungkin ada webinar gratis tentang jasa keuangan bersama profesor siapa, itu teman-teman bisa menggunakan fitur IG Live juga untuk mempermudah audiens teman-teman join. Biasanya kan kalau webinar atau seminar online itu melalui Zoom Meeting atau Google Meeting, itu mungkin membutuhkan effort atau membutuhkan suatu aktivitas lagi ketika teman-teman menggunakan aplikasi di luar Instagram. Ketika teman-teman menggunakan fitur live ini, teman-teman hanya menggunakan satu aplikasi saja, yaitu Instagram, teman-teman bisa melakukan seminar online gitu. Dan seperti yang ada gambar di samping ini, teman-teman, itu salah satu contoh dari IG Live tentang sebuah kelas tentang merawat tumbuhan. Jadi kita bisa juga sharing tentang edukasi, bukan hanya menjual, tapi kita juga bisa memberikan informasi ataupun sharing bersama audiens-audiens kita atau followers-followers kita tentang ilmu-ilmu baru seputar, mungkin seperti contohnya seputar tanaman, cara merawat tanaman itu seperti apa. Dan beberapa tips yang bisa aku share ke teman-teman, gimana sih untuk memulai Instagram Live. Mungkin kalau teman-teman di awal agak merasa grogi, itu normal, teman-teman, karena saya juga kalau Instagram Live agak grogi, dan saran dari aku mungkin bisa dilatih untuk melakukan Instagram Live, cuman kalau Instagram Live kan harus menyampaikan sebuah konten yang memang benar-benar harus disiapkan. Mungkin teman-teman bisa habis ini bisa berlatih terlebih dahulu ngomong gimana sih public speaking yang baik untuk
melakukan Instagram Live atau gimana kita berlatih ngomong terlebih dahulu biar pede teman-teman. Dan saran lainnya adalah pertimbangkan waktu yang tepat untuk melakukan siaran. Nah, di sini aku saranin bahwa teman-teman harus tahu jam aktif dari followers teman-teman tuh jam berapa. Kalau dulu tuh biasanya kalau teman-teman ngeh, ada sebuah konten yang memperlihatkan kalau jam aktif dari pengguna Instagram tuh di jam 7 malam sampai jam 10-an malam. Itu ketika teman-teman posting konten di jam situ tuh pasti like-nya atau orang menyukai konten teman-teman tuh bakal tinggi. Cuman sekarang sudah tidak berlaku. Kalau menurut saya sudah tidak berlaku teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa melihat jam aktif itu dari akun profesional dashboard tadi teman-teman. Ketika teman-teman sudah beralih ke akun bisnis, itu ada rincian followers teman-teman tuh aktif di jam berapa saja. Itu bisa teman-teman gunakan sebagai pertimbangan untuk mengupload konten ataupun untuk melakukan IG Live atau live Instagram teman-teman. Cuman dari analitik itu tersebut teman-teman juga harus mencobanya sendiri. Mungkin aku mau coba posting konten di jam 1 siang sama di jam 7 siang. Itu kebiasaan orang akan berbeda-beda, teman-teman. Kebiasaan followers teman-teman itu akan berbeda-beda. Mungkin di jam 1 siang tuh ternyata followernya lebih banyak yang menyukai konten-kontenku daripada di jam 7 malam. Itu juga bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk pembuatan konten ataupun mengunggah kontennya itu seperti apa. Selain jam, teman-teman juga harus memperhatikan hari. Biasanya itu hari weekend, Jumat, Sabtu tuh biasanya orang cenderung bermain sosial media, khususnya Instagram tuh akan semakin meningkat. Dan biasanya kebanyakan IG Live ataupun seminar online di Instagram tuh biasanya di hari Jumat ataupun Sabtu. Karena kan waktunya agak luang, orang akan bermain Instagram tuh akan lebih banyak. Jadi yang pertama adalah pertimbangkan waktu yang tepat. Dan yang kedua adalah sebelum memulai IG Live itu diusahakan teman-teman harus mempromosikannya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung tiba-tiba live, cuman ada beberapa konten untuk mempromosikan bahwa teman-teman akan IG Live. Karena itu sangat-sangat membantu teman-teman. Ketika teman-teman langsung melakukan IG Live itu biasanya orang nggak ngeh atau orang itu nggak tahu kalau kalau teman-teman tuh sedang IG Live. Cuman kalau teman-teman membuat konten sebelumnya berupa story ataupun konten foto ataupun poster dan teman-teman mengunggahnya 1 hari sebelumnya misalnya, itu akan cenderung orang tuh akan tahu dan akan join ke IG Live teman-teman yang sedang teman-teman lakukan. Nah, dan ada satu fitur lagi, teman-teman, ketika teman-teman upload di story ataupun di foto tentang poster itu ada satu fitur yang bernama reminder atau pengingat atau set tanggal. Itu teman-teman bisa memilih, semisal besok ada IG Live, itu teman-teman bisa mengatur tanggalnya di tanggal besok, yaitu di tanggal 4 April. Jadi teman-teman bisa mengatur tanggalnya nanti ketika followers atau audiens teman-teman lihat itu, dia akan mengingat otomatis teman-teman. Jadi ada fitur kliknya, nanti ketika customer sudah atau calon audiens teman-teman sudah mengklik fitur itu, akan otomatis masuk ke kalender dari audiens atau followers teman-teman itu. Jadi manfaatkan lagi sebaik mungkin fitur-fitur interaktif tadi. Dan yang ketiga adalah persiapkan konten atau topik yang akan kamu bahas dalam siaran langsung itu. Jadi teman-teman diusahakan harus sudah punya topik terlebih dahulu, harus bisa menguasai topiknya seperti apa, karena ini menjadi kunci yang penting dalam siaran langsung di Instagram. Dan yang paling penting ketika teman-teman sudah melakukan siaran langsung, pastikan berinteraksi dengan audiens atau penonton. Itu teman-teman bisa mengakalinya dengan
Kalau ada pertanyaan langsung chat di kolom komentar, misalnya seperti itu. Dan ketika ada yang bertanya, mungkin teman-teman bisa langsung membacakan pertanyaannya seperti apa. Itu membuat calon customer kita atau audiens kita tuh merasa lebih dekat dan merasa lebih dihargai ketika mereka menonton. Jadi bukan hanya kita ngomong terus, tapi kita juga berinteraksi dengan audiens kita. Lalu yang terakhir adalah ketika sudah selesai, itu ada pilihan teman-teman. Ketika sudah selesai siaran langsung, itu ada pilihan hapus ataupun simpan video siaran langsung itu. Aku saranin teman-teman untuk menyimpannya dan diposting ke dalam konten Instagram teman-teman, karena itu bisa dilihat lagi oleh penonton-penonton yang belum join ataupun mungkin kelupaan join. Itu bisa jadi salah satu triks untuk meningkatkan jumlah penonton juga, teman-teman. Lalu yang kelima, ada single post dan carousel. Mungkin di sini teman-teman udah sering familiar atau sering mendengar istilah single post. Single post tuh ibaratnya foto tunggal, teman-teman, atau foto yang teman-teman sering upload dalam jumlahnya satu doang, itu yang dinamakan single post. Cuman ada beberapa dari teman-teman mungkin yang baru dengar istilah carousel. Jadi carousel itu adalah foto yang diposting dalam jumlah lebih dari satu. Dan biasanya nih, ketika teman-teman menemukan foto carousel tuh biasanya fotonya bisa di slide, bisa digeser ke kanan, ke kiri, sorry. Itu biasanya ciri khas dari konten carousel. Jadi, apa itu single post, apa itu carousel? Bedanya adalah kalau single post itu dia satu foto saja, kalau carousel ini dia bisa di slide, bisa digeser. Kelebihannya apa? Kalau single post ini dia mudah dipahami karena dia hanya memberikan satu foto saja. Lalu audiensnya akan cenderung lebih fokus, teman-teman. Jadi langsung tahu, langsung mengerti, langsung paham tentang maksud dari fotonya itu apa. Dan cocok digunakan untuk menampilkan foto produk atau foto layanan yang teman-teman sedang kembangkan. Dan untuk carousel sendiri, manfaatnya apa? Manfaatnya ketika teman-teman ingin membahas sebuah topik secara rinci, itu sangat-sangat bisa teman-teman gunakan model konten carousel. Jadi, semisal aku ingin membahas tentang cara mengelola THR untuk para milenial secara mudah dan efektif. Itu teman-teman ingin bahas secara rinci. Teman-teman kan agak susah ya kalau kita cuma posting satu foto saja. Mungkin teman-teman bisa menggunakan fitur carousel ini. Jadi ada beberapa foto yang akan diposting dalam satu waktu gitu. Jadi bisa secara digeser itu menyambung, ceritanya akan menyambung, teman-teman. Lalu akan lebih menarik karena kita menampilkan beberapa slide atau beberapa foto, dan juga tadi memungkinkan kita untuk bercerita ketika kontennya sudah istilahnya banyak yang ingin dibahas, itu kita bisa menggunakan konten carousel dan akan menjadikan konten itu lebih bercerita, teman-teman. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya untuk single post itu terbatas, baik dari gambar dan foto ataupun poster-poster atau visual-visual lainnya itu terbatas karena hanya menampilkan satu foto saja. Kalau carousel ini kekurangannya adalah teman-teman harus prepare lebih banyak karena bukan hanya satu foto tapi bisa lebih dari satu, mungkin 5 ataupun maksimal itu ada 10 foto, teman-teman, yang bisa teman-teman upload dalam satu kali konten itu. Jadi teman-teman ketika ingin menjelaskan 10 foto, maka teman-teman harus merincikan setiap foto itu menjelaskan apa. Itu akan lebih banyak hal yang harus dipikirkan, teman-teman. Dan tentunya ketika ada lebih banyak foto, proses editing, proses pengaturan konten itu akan semakin rumit atau akan semakin panjang. Lalu tipsnya apa, teman-teman? Jadi teman-teman ketika
menggunakan single post atau foto satu saja, itu pastikan ketika mengupload foto, fotonya dengan kualitas yang lebih tajam ataupun dia dengan kualitas yang tinggi. Dan yang kedua adalah gunakan caption atau copywriting yang menarik, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknik-teknik yang kita sudah pelajari di dalam copywriting tersebut, dan pastikan juga selalu berikan call to action atau ajakan untuk melakukan sesuatu terhadap audiens kamu. Dan yang ketiga adalah gunakan fitur tagging produk. Tagging produk itu misalnya apa? Tadi ketika teman-teman sudah mengaktifkan fitur Instagram Shopping, nah di fitur Instagram Shopping itu ketika teman-teman posting promosi, misalnya promosi meja kayu, itu teman-teman udah ada fitur Instagram Shopping tadi, nah itu bisa di-tag atau bisa ditandai di dalam konten tersebut. Nanti ketika customer-nya melihat foto meja kayu itu, ketika dia diklik akan muncul harganya, teman-teman. Itu bisa menjadi salah satu fitur yang sangat membantu untuk media promosi menggunakan foto tunggal atau single post. Dan yang terakhir adalah masih sama, lakukan analisis lagi, teman-teman, untuk dijadikan strategi konten kamu ke depannya seperti apa. Lalu untuk carousel, tipsnya apa? Tipsnya adalah yang pertama adalah gunakan foto-foto dengan berbagai sudut pandang. Misalnya bukan hanya satu angle lurus aja, mungkin dari samping ataupun cara pemakaiannya gimana. Itu bisa teman-teman gunakan ketika menggunakan foto carousel atau foto banyak yang bisa di-slide itu. Lalu pastikan urutannya teratur ya, teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan carousel ini, jangan sampai lompat-lompat atau acak-acakan, karena carousel ini kan bercerita tadi, tema-tema konten yang bercerita. Pastikan antar foto tuh urut, jangan sampai acak-acakan. Dan teman-teman bisa melakukan uji coba konten seperti warna, lalu bisa uji coba juga melalui tema itu di dalam carousel. Gimana sih kita biar bisa tahu konten atau warna apa yang disukai oleh audiens kita, tema-tema seperti apa yang disukai oleh audiens kita, dan pastikan juga gambarnya harus berkualitas tinggi dan relevan dengan isi konten kita yang ingin kita sampaikan. Dan yang terakhir tadi, jangan lupa call to action juga, dan lakukan analisis terus, teman-teman. Nah, di sini aku kasih contoh, teman-teman. Shopee itu aku cek di Instagramnya itu dalam satu hari dia bisa membuat sekitar 15 konten. Bukan hanya konten foto, tapi juga konten video. Dan konten-kontennya nih berbeda, teman-teman. Misalnya nih, ini ada konten kuis, ini kuis lagi, ini ada konten edukasi, di sini ada konten promosi, lalu ada konten promosi juga dengan influencer, ada konten edukasi juga. Kira-kira menurut teman-teman nih, apa sih yang dilakukan tim sosial media Shopee ini ketika dia bisa berhasil membuat konten 15 konten yang berbeda dalam satu hari? Kira-kira apa, teman-teman? Ada yang mau membantu menjawab ataupun menebak-nebak gimana sih Shopee itu bisa membuat 15 konten dalam satu hari? Dan kontennya pun nggak ada yang sama, semuanya berbeda. Kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh tim Shopee ini, teman-teman? Halo Kak, Ya, gimana beli Ah, tuh? kita kan tahu Shopee itu uh, portal untuk menjual barang itu loh Kak. Dan Shopee ini adalah penyedia seumpama toko Kak, mall gitu Kak. Di mall itu kan ada berbagai macam-macam toko, ada toko furniture, restoran, bar, segala macam. Nah, di Shopee ini juga kan ada beberapa barang Kak itu Kak yang dijual, dan penjualnya juga
lebih dari 10 mungkin situ kan, Ya, lebih mungkin ada ratusan atau ribuan gitu. Nah, itulah kelebihan kenapa bisa Shopee bisa bisa memposting membuat. 1 sampai Oke. 15 apa temanya beragam gitu loh Kak. Ya, benar Dan banget, temanya Bli. nggak satu aja sih beragam. Ya, benar banget. Jadi selain Shopee ini kan sebuah wadah yang kita bisa cari apa aja di Shopee bisa ketemu, dan itu bisa dijadikan barang yang penjual jual itu bisa kita jadikan konten. Jadi kenapa dia bisa lebih bervariasi, bisa banyak kontennya adalah salah satunya adalah produknya yang banyak. Dan ada dari Blicai komen tadi, tim dalam sosial media itu bukan hanya satu orang aja, tapi bisa mungkin di Shopee bisa 10 orang dalam satu tim itu sendiri. Jadi selain timnya yang banyak, produk yang banyak, mungkin habis ini kita akan belajar, mungkin nggak sih ketika kita satu orang aja bisa bikin 15 konten, atau mungkin bahkan 5 dulu deh, 5 konten dalam satu hari. Menurut teman-teman, mungkin nggak kita bisa membuat, semisal nih, aku sebagai konten kreator di sebuah restoran, aku disuruh membuat 5 konten yang berbeda dalam satu hari. Kira-kira menurut teman-teman bisa atau enggak? Kayaknya bisa aja sih Bisa ya? Oke. kalau alatnya lengkap. Kalau alatnya lengkap. Ada teman-teman yang mau menambahkan pendapatnya, bisa atau enggak kira-kira? Atau mungkin, Bisa Kalau aja saya sih bisa sih Kak. itu beragam. Cuman gini sih, bisa ada kan kemungkinan untuk di post itu kan pasti ada revisi dan apa ya, namanya dan itu mungkin perlu waktu yang lebih lama sedikit apalagi kalau misalkan ada revisi, ada salah ketik gitu dan takutnya kan ada salah postingan gitu ya. tidak sesuai. Nah, oke. Ada lagi teman-teman, bener banget. Tadi selain tools, berarti ini bisa dibilang plan-nya kita tuh seperti apa gitu. Jadi biar kita mengurangi salah-salah posting, biar kita enak revisi, itu seperti apa gitu. Ada lagi teman-teman, mungkin nggak kita bisa posting 15 konten dalam satu hari? Bisa aja Kak. Kalau Kenapa? temanya beragam, kayak Shopee ini kan ada konten promosi. Nah, di samping konten promosi kita juga bikin konten film kecil misalnya atau Ya, komedi segala macam. oke, Kayak oke, begitu benar. sih Kak. Berarti tema yang bervariasi. Oke, bagus, bagus, Bli. Ada lagi teman-teman? Ada lagi nggak kira-kira mungkin ketika teman-teman bekerja terus dituntut membuat 5 konten nih dalam satu hari, teman-teman bisa atau nggak kira-kira? Selain tadi toolsnya yang lengkap, lalu plan-nya yang matang, lalu ada tema-tema yang bervariasi, produk-produk yang bervariasi, kira-kira ada hal yang bisa membantu nggak teman-teman untuk membuat 15 konten dalam satu hari ini? Kuis lagi satu Kak, lupa. Kuis ya, benar. Oke, ada lagi teman-teman? Umai. Oke, aku lanjut teman-teman. Jadi, kenapa sih Shopee ini bisa membuat konten yang sangat banyak dan bervariasi? Salah satu kunci yang bisa kita gunakan teman-teman. Nah, benar yang dibilang Kak Yuyun di kolom komentar. Kita bisa menggunakan konten kalender. Ini juga menjadi salah satu acuan saya dalam proses pembuatan konten. Jadi, aku mau sharing sebelumnya teman-teman. Jadi, sebelumnya tuh aku sempat pernah menghandle dua brand. Dia satu satu kantor gitu tapi memiliki dua bisnis, di mana satu bulan tuh aku harus membuat sekitar 60 konten, dan itu dua bisnisnya ini berbeda, satunya di digital marketing, satunya di edukasi, kayak tempat les gitu. Jadi keduanya hal yang berbeda. Gimana sih aku bisa membuat 60 konten, di mana satu hari itu aku harus posting paling tidak satu konten. Jadi total ada 60 konten yang aku buat dalam sebulan. Salah satu yang aku gunakan adalah konten kalender. Apa sih konten kalender itu adalah? Konten kalender adalah alat yang digunakan untuk merancang atau mengatur konten teman-teman di posting, di sebelum posting sosial media.
Nah, biasanya ini konten kalender tuh bisa berisi bulanan, harian, ataupun bahkan mingguan, teman-teman. Jadi, di konten kalender itu akan membantu menjaga teman-teman itu agar tetap konsisten, agar tetap istilahnya nggak bolong-bolong terus dalam upload konten. Jadi teman-teman bisa tahu nih kapan jadwal posting, kapan tipe kontennya seperti apa, lalu isinya apa. Itu teman-teman bisa membuatnya di sini. Jadi teman-teman nggak mikir lagi nih di dalam kepalanya tuh, oh konten ini udah belum ya, konten ini udah belum ya. Jadi teman-teman bisa menuangkannya semuanya di dalam konten kalender teman-teman. Dan di dalam konten kalender ini, aku biasanya menggunakan 3 hal. Yang pertama adalah konten plan, lalu konten pilar, dan konten brief. Kita bahas satu-satunya, teman-teman. Jadi, apa sih konten plan, konten pilar, dan konten brief itu sendiri? Yang pertama adalah konten plan. Konten plan itu adalah rencana apa yang atau jenis konten apa yang akan kita buat atau yang akan kita rencanakan, dan kapan dan platformnya apa. Itu biasanya konten plan. Misalnya, oh aku ingin membuat konten tentang promosi produk. Berupa apa? Berupa foto. Foto, oke, foto. Akan diposting di mana? Akan diposting di Instagram. Kapan akan diposting? Mungkin besok aku akan memposting tanggal 4 April. Jam berapa? Oh, semisal aku akan posting di jam 7 malam, misalnya gitu. Itu yang dinamakan konten plan. Lalu apa konten pilar? Konten pilar tuh ibaratnya ide pokok atau topik utama. Atau seperti yang dibilang Beli Putu tadi, temanya apa? Jadi semisal tadi ada tema kuis, terus ada tema eh, tebak-tebakan. Nah, biasanya kuis tebak-tebakan itu aku masukkan ke dalam konten pilar bernama entertainment atau hiburan. Jadi semua yang menghibur atau konten-konten hiburan itu aku masukkan ke dalam tema hiburan. Nanti ada lagi teman-teman. Mungkin teman-teman ingin membuat tentang tips and trick cara merawat furnitur atau tips and trick eh, memilih furnitur yang cocok untuk ruangan ruang tamu. Itu teman-teman bisa masukkan ke dalam konten pilar tentang edukasi. Kita mengedukasi orang atau kita memberikan ilmu atau manfaat ke orang orang lain. Misalnya lagi juga, oh aku ingin promosi nih, promosi langsung. Semisal karena mau lebaran ada diskon 50%. Terus ada buy one get one, beli satu gratis satu. Itu bisa termasuk dalam konten pilar promosi. Jadi tadi konten pilar itu ada banyak, teman-teman. Teman-teman bisa membuatnya seperti yang contohnya tadi ada konten hiburan, ada konten promosi, atau ada konten edukasi. Itu yang dinamakan konten pilar atau tema atau ide pokok atau topik utama apa yang ingin menjadi fokus konten teman-teman itu. Dan pastinya konten pilar ini sangat membantu teman-teman ketika teman-teman tidak membuat konten kalender ini, mungkin teman-teman akan memposting berdasarkan apa yang sedang dipikirkan. Ketika, oh, aku lagi lihat foto, misalnya foto tadi, foto orang mempromosikan sambil trendingnya lagi joget-joget. Tapi ternyata teman-teman membuat juga dan posting. Tapi ketika teman-teman memiliki konten kalender ini, teman-teman bisa istilahnya memantau atau memanajemen kontennya ini cocok nggak sih dengan konten pilar aku, dengan konten tema-tema aku ini cocok nggak sih yang aku pilih. Jadi itu bisa, istilahnya bisa audience atau followers teman-teman tuh bisa tahu bahwa, oh aku follow akun A ini ternyata konten-kontennya tuh menginspiratif melalui konten edukasi dan menghibur juga konten-kontennya. Jadi followers tuh tahu bahwa konten yang kita buat tuh konsisten, teman-teman. Lalu ada konten brief. Konten brief tuh gampangnya itu rinciannya seperti apa. Tadi misalnya nih, contohnya ya teman-teman. Tadi aku ingin posting foto video tentang tips and trick cara memilih furnitur, misalnya gitu. Teman-teman bisa perinci lagi. Ini akan diposting kapan? Oh, akan diposting besok tanggal 4
di jam 7 malam tentang video, konten video. Oke, konten video ini diposting di Instagram. Ini termasuk apa? Tips and trick tadi kan termasuk dalam konten edukasi. Nanti akan dimasuk ke dalam konten edukasi, konten pilarnya. Konten briefnya apa? Konten briefnya adalah misalnya, oh video ini berdurasi hanya 10 detik. Nah, 10 detik ini rinciannya apa aja? Misalnya, aku akan menyampaikan semisal furnitur tuh bisa dipilih dari bahan materialnya dulu, misalnya gitu. Bahan material yang baik itu seperti apa? A, B, C, D. Itu teman-teman rinciin. Semisal teman-teman mau ngomong apa, atau teman-teman mau nulis apa, teman-teman tulis di konten briefnya itu. Jadi, ketika proses produksi, biasanya aku menyebutnya proses produksi atau proses pembuatan, teman-teman tuh nggak bingung, kayak, apa yang harus aku tulis, apa yang harus aku omongin. Jadi, udah ada di briefnya. Dan di konten brief ini, teman-teman juga bisa menulis caption-nya. Jadi ketika kontennya sudah jadi, caption-nya ada, itu akan mempermudah teman-teman ketika posting nanti. Jadi teman-teman nggak bingung nih kayak, oh foto ini atau video tips and trick ini caption-nya apa ya? Itu kan teman-teman biasanya kan kayak gitu ya, kebanyakan kayak gitu. Nah, melalui konten kalender ini akan membantu teman-teman untuk mengetahui atau mempermudah teman-teman dalam proses upload konten itu. Aku back sebelumnya kayak tadi, balik ke Shopee lagi. Di sini tuh ada konten-konten tadi, ada tips and trick, lalu ada konten ini mungkin penyimpanan sebuah benda, cara menyimpan benda, itu termasuk konten edukasi. Lalu di mana konten hiburan, itu konten-konten yang kayak ini, ada berapa perbedaan, lalu pasangkan, lalu mungkin tebak nama kota, itu termasuk konten-konten hiburan atau entertainment, atau kuis. Jadi di sini ada juga konten-konten promosi seperti promosi HP ini ataupun promosi baju muslimah melalui video. Dan di sini kita bisa lihat kan teman-teman bahwa Shopee ini memiliki konten pilar yang konsisten. Jadi kontennya itu berupa konten promosi, lalu ada konten hiburan dan ada konten edukasi. Dan ini konten pilarnya ini bukan hanya cuma 3 aja teman-teman. Nanti teman-teman bisa explore atau bisa cari-cari konten-konten apa sih yang tema-tema apa sih yang cocok dengan bisnis atau personal branding teman-teman yang sedang dibangun. Nah, ini salah satu konten kalender yang aku buat teman-teman. Jadi ini adalah biasanya ini yang di bagian kiri yang aku tunjuk ini adalah konten plan. Jadi aku channelnya atau aku ingin upload di mana di Instagram, semisal di Instagram, lalu harinya apa? Oh, hari Kamis, statusnya apa? Statusnya itu semisal, oh, aku masih pembuatan, nanti bisa ditulis pembuatan konten, ataupun, oh aku butuh foto-foto nih, aku butuh video-video, nanti bisa ditulis butuh video, ataupun, oh aku butuh approval dari atasanku, nanti bisa ditulis approval atasan, ataupun, oh aku sedang melakukan revisi, nanti bisa ditulis revisi. Ketika kontennya sudah diupload, nanti teman-teman juga bisa nulis konten sudah diupload. Jadi kontennya itu sudah diupload dan teman-teman tinggal menganalisanya aja. Jadi teman-teman tidak mikirkan lagi kontennya seperti apa, jadi bisa dilihat di analisanya nanti seperti apa. Lalu tanggalnya berapa, tanggalnya kapan, lalu jamnya berapa. Nah, untuk di post topik atau type atau bagian sini ini dimaksudnya adalah konten pilar. Jadi temanya apa? Semisal nih ada konten aku khusus buat konten kabar dari timur. Jadi aku pegang project di Sumba Timur, itu aku menyampaikan apa yang sedang terjadi di Sumba Timur dengan nama kabar dari timur. Itu merupakan salah satu topik di mana aku menyampaikan kabar-kabar terbaru dari wilayah timur Indonesia. Itu. Lalu konten briefnya seperti apa? Konten briefnya tuh seperti ini. Jadi dari penamaan judul, lalu isinya nanti kontennya seperti apa, itu dirinciin. Captionnya nanti juga seperti apa. Nanti teman-teman juga bisa nih menyampaikan kayak, oh aku dapat referensi dari ini. Nanti teman-teman bisa menyantumkan linknya agar kalau pas pembuatan produksi konten itu, teman-teman nggak lupa kayak, aku mau gimana ya videonya, aku edit seperti apa ya, itu bisa teman-teman cantumkan di
dalam kolom link atau video itu. Nah, visual type-nya ini apa? Visual type-nya ini bisa, tadi teman-teman fitur-fitur Instagram itu ada apa aja, ada semisal story, lalu ada foto carousel atau reels, itu teman-teman bisa masukkan. Lalu ada visual design. Visual design itu maksudnya ketika teman-teman sudah membuat kontennya itu bisa dicantumkan atau bisa ditambahkan di kolom visual design. Nah, kebetulan konten kalender ini aku belum masukin di dalam presentasi ini linknya. Nanti habis ini aku share template yang teman-teman bisa pakai. Nanti teman-teman bisa mencoba membuat konten-konten yang akan teman-teman buat, tapi sebelumnya melalui konten kalender dulu. Jadi teman-teman bisa istilahnya bisa membuat atau berlatih konten melalui konten kalender. Nanti habis ini aku bagi link spreadsheet-nya, jadi teman-teman bisa mulai berlatih di situ. Oke. Dan ini adalah aplikasi atau website ataupun tools-tools yang biasanya aku pakai dalam proses pembuatan konten Instagram. Jadi aku bagi ke dalam 6 kategori. Yang pertama ada untuk desain dan foto. Itu teman-teman bisa menggunakan Canva untuk mengedit desain, lalu bisa memakai Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop. Mungkin teman-teman yang bisa ahli Photoshop atau Illustrator. Dan juga untuk mencari konten-konten foto gratis itu teman-teman bisa pakai Unsplash, Freepik, Excel, Pinterest. Itu juga bisa jadi salah satu referensi itu untuk mencari desain dan foto. Lalu misal nih, teman-teman ketika bingung mencari konten apa ya yang ingin aku bahas, misal idenya aku nggak ketemu, teman-teman bisa menggunakan website yang bernama Answer the Public atau Google Trend atau Shovell. Jadi di sini teman-teman nanti bisa memasukkan kata kunci apa konten yang ingin teman-teman buat, nanti akan memunculkan kayak pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang di sosial media, teman-teman. Jadi semisal misal aku ingin membahas tentang Bali gitu, Bali. Tapi aku nggak tahu mau bahas Bali yang seperti apa. Itu teman-teman bisa memasukkan di Answer the Public, website yang bernama Answer the Public ataupun Shovell nanti ataupun Google Trends. Itu akan muncul pertanyaan misalnya rekomendasi tempat kuliner di Bali yang otentik. Itu akan muncul topik-topik yang bisa teman-teman jadikan sebuah konten. Itu sangat-sangat membantu teman-teman. Apalagi ketika aku sudah pakai Google Calendar, cuman kan aku dituntut untuk membuat 60 konten dalam satu hari. Dan di mana kadang aku merasa buntu, itu aku sangat-sangat terbantu dengan namanya Answer the Public ataupun Shovell itu, ataupun Google Trends. Bahkan mungkin ada teman-teman yang menggunakan ChatGPT di sini, itu juga bisa digunain, bisa dimanfaatin teman-teman untuk pembuatan konten juga. Nah, lalu masuk ke penjadwalan atau scheduling. Nah, di sini tuh ada meta bisnis. Mungkin sebelumnya topik kita pernah membahas tentang meta bisnis. Jadi di meta bisnis ini teman-teman bisa atur schedule otomatis. Jadi nanti ketika Instagramnya tadi sudah terhubung dengan Facebook page teman-teman, itu akan otomatis posting di Instagram dan di Facebook secara langsung teman-teman. Jadi teman-teman cuma setting tanggal berapa, jam berapa, lalu masukkan kontennya, itu akan terposting secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu buka Instagram, nggak perlu buka Facebook, dia akan otomatis terposting. Cuman kalau teman-teman belum menggunakan meta bisnis, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Instagram. Cuman ada beberapa update dari Instagram, kadang ada akun yang sudah bisa, ada yang akun belum bisa. Itu di akun yang sudah bisa, seperti akun saya itu, dia sudah bisa posting schedule atau penjadwalan. Jadi ada konten, tapi aku nggak mau posting hari ini, aku mau postingnya besok. Itu udah aku bisa jadwalin di Instagram, secara otomatis juga. Jadi di besok tuh aku, semisal aku posting seharusnya aku posting jam 5, cuman aku nggak posting, aku nggak buka Instagram, tapi aku sudah setting secara otomatis, itu akan otomatis
unggah atau terposting. Jadi di Instagram sudah bisa, cuman ada beberapa akun Instagram yang memang belum tersedia fitur itu. Lalu yang ketiga ada Hootsuite. Hootsuite ini berbayar teman-teman. Nanti mungkin ketika teman-teman ada yang bekerja di agensi ataupun di digital marketing agensi, mungkin ada beberapa kantornya yang menggunakan Hootsuite. Cuman untuk sejauh ini, kalau teman-teman pengen mencoba yang secara gratis, itu bisa menggunakan Meta Business, teman-teman. Lalu analisis. Nah, analisis ini apa sih? Maksudnya analisis ini kita menganalisis performa Instagram kita. Itu bisa melalui Social Blade atau melalui Planks atau Inflate atau Mondas.io. Itu kita bisa tahu misalnya pertumbuhan followers kita itu seberapa. Lalu apakah konten kita yang menarik itu 10 konten kita yang menarik itu apa aja, itu bisa dianalisis teman-teman melalui 4 website ini. Dan aku mau share teman-teman di website yang keempat yang mondas.io ini, walaupun dia berbayar, cuman ada pengguna bergratis selama 3 kali. Jadi dulu tuh aku sempat ada project untuk menghandle sebuah akun Instagram partai politik. Ini partainya terkenal teman-teman. Jadi aku analisis semua partai yang ada di Indonesia dan ternyata walaupun followersnya sampai seratusan juta sampai MM-an, tapi dia tuh ternyata beli followers. Nah, melalui analisis ini kita tahu berapa persen followersnya dia. Itu sangat-sangat membantu teman-teman untuk membuat strategi-strategi apa yang kita bisa optimalkan dalam pembuatan konten-konten di Instagram. Lalu ada video, biasanya aku menggunakan CapCut di HP karena paling simpel teman-teman, tidak perlu laptop ataupun apapun, jadi hanya di HP aja udah bisa menghasilkan video yang oke, yang kreatif, yang menarik. Lalu ada copywriting, ada yang namanya copy.ai dan Anyword. Jadi teman-teman bisa berlatih apakah copywriting yang teman-teman buat itu bisa, maksudnya sudah oke, sudah maksimal atau belum. Nanti di sana bisa dianalisis teman-teman kayak, oh kamu harusnya menggunakan kata ini daripada kata ini. Itu akan berdampak seberapa jauh dalam ketika customer teman-teman tuh baca gitu. Jadi ini ada beberapa tools yang aku bisa sharing ke teman-teman, yang mungkin teman-teman habis ini bisa coba langsung beberapa tools ini dan mungkin bisa diimplementasikan ketika dalam proses pembuatan konten. Oke, dari sini ada pertanyaan teman-teman untuk sesi kita malam ini. Ada yang ingin bertanya ataupun Izin tanya Kak, mungkin gimana? Saya juga Instagram. Terus biasanya tuh kan di Instagram itu nggak tahu sih, mungkin untuk nge-reach-nya kayaknya lebih susah deh untuk keluar itu. Karena kalau misalkan di Instagram itu kan mungkin fokusnya kalau udah diikutin baru muncul terus gitu kan. Gimana sih caranya biar kita bisa kayak di Instagram tuh ada explore-nya gitu kan? Gimana caranya biar akun kita atau konten kita tuh ada di sana juga di explore-nya? Oke. Itu aja sih, Kak. Oh, sama ini sih Kak. Kadang tuh nggak tahu ya, mungkin ada yang salah dengan akun Instagram saya. Cuman saya pernah nyoba untuk buat schedule post gitu. Cuman kadang nggak mau dia schedule postnya. Kadang ke reject, bukan reject sih. Kadang nggak mau ke upload gitu. Oke. Aku jawab pertanyaan yang pertama dulu. Jadi, gimana caranya kita untuk kontennya tuh bisa muncul di explore walaupun kita nggak nge-follow? Itu yang pertama adalah kita harus tahu bahwa di setiap sosial media tuh ada algoritma. Algoritma tuh biasanya gimana sebuah mesin yang ada di Instagram tuh ngebaca pola kesukaan konten-konten kita tuh seperti apa. Misalnya nih, aku nggak suka konten sepak bola, tapi beli putu suka konten sepak bola misalnya gitu, atau konten olahraga. Dan ada mungkin dari teman-teman lainnya ada konten tentang sepak bola. Mungkin konten sepak bolanya ini akan sampai ke beli putu, nggak sampai di aku. Jadi itu akan akan dibaca sebagai algoritma atau hal-hal yang teman-teman suka itu seperti apa. Jadi sebenarnya tidak ada cara pasti gimana biar aku bisa mendapatkan konten
dari yang teman-teman buat. Cuman teman-teman bisa memaksimalkan dengan kontennya itu sendiri. Jadi tadi seperti misalnya buat copywriting yang menarik seperti apa, lalu manfaatkan video-video yang trending ataupun audio ataupun musik-musik yang trending itu seperti apa. Itu bisa jadi salah satu kunci untuk agar kontennya tuh bisa sampai ke aku walaupun aku nggak nge-follow. Itu salah satu hal yang harus diperhatikan. Jadi algoritma Instagram tuh tidak pasti, jadi dia akan berubah-berubah terus. Jadi teman-teman, aku saranin untuk terus explore Instagram, terus mencoba gimana sih yang Instagram mau sekarang tuh seperti apa. Karena memang perubahannya tuh cepat banget teman-teman. Explore, khususnya di explore ya, algoritma Instagram itu akan berubah terus-menerus. Nah, terus yang pertanyaan kedua tadi, ketika posting schedule, ada alasannya nggak ketika ditolak beli? Nggak ada sih. Kadang tuh eh, kayak mau apa itu mau posting itu atau apa. Udah pas schedule, udah masuk schedule, cuman kalau post gitu depannya. Oh, oke, oke. Mungkin ketika, kalau berdasarkan uh, pengalaman aku, ketika itu kendala, mungkin karena yang pertama ada fitur uh, video itu postingnya di Instagram langsung ya? Atau di Meta? Di Instagramnya langsung, Pak. Di Instagram. Nah, di Instagram tuh memang lagi proses pengembangan. Dia akan biasanya banyak terjadi crash. Dan biasanya posting yang bisa berhasil itu berupa foto aja. Yang video tuh mungkin berhasil, cuman kemungkinan gagal akan lebih besar. Dan biasanya juga konten yang diupload tuh terlalu besar untuk diupload di Instagramnya langsung. Jadi akan menyebabkan gagal upload ataupun sudah terupload tapi tidak terposting. Misalnya sudah terjadwal tapi tidak terposting. Biasanya seperti itu. Nah, aku juga pernah biasanya seperti itu, cuman aku menyiasatinya dengan pakai meta bisnis tadi. Jadi di meta bisnis itu kita bahkan sudah bisa ngupload story dan reels itu secara otomatis. Jadi semua konten bisa diupload secara otomatis dan di meta bisnis itu bisa kita pantau juga. Jadi ketika kontennya sudah berhasil diunggah dan berhasil terschedule, itu akan ada tandanya sendiri. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, beli seperti itu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Mau nanya Kak, Ya, gimana Kak? kalau untuk Instagram itu kalau Hmm? mau live itu apakah ada apa ya namanya kayak misal kita live di sosial media lain seperti YouTube, Facebook kan itu bisa pakai OBS atau Streamlab. Nah kalau di Instagram itu bisa apa enggak sih? Itu aja sih Kak. Pakai aplikasi ketiga ya berarti stream Iya, live gitu ya. iya. Nah, itu sejauh ini sepertinya bisa beli, cuman aku belum pernah mencoba penggunaan aplikasi ketiga. Biasanya aku live itu langsung di Instagram live-nya. Nanti mungkin habis ini aku bantu cari atau aku bantu tanya ke teman-temanku bisa atau enggaknya, nanti aku info ke tim The Network-nya juga. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Ya, ada lagi teman-teman? Atau teman-teman udah eh, ingin segera membuat konten kalender atau membuat konten plan? Nanti mungkin habis ini aku share, nanti teman-teman bisa segera membuat. Kalau bingung bisa tanya ke aku juga. Ada pertanyaan lagi teman-teman mungkin? Halo, Iya, gimana, Bli? gini Kak, kalau apakah mesti pakai Instagram bisnis? Ini kan saya punya Instagram personal. Hmm. Isinya nih lukisan semua gitu loh Kak. Hmm. Tapi kalau misalnya ada yang followernya yang pengen
lukisan saya suruh DM gitu loh Kak, itu sebenarnya. Tapi Ya. kan apa mesti nggak bikin website, karena nggak punya website sih, cuma adanya blog tuh bisa nggak gitu. Fungsinya website ini sebenarnya. apa, untuk transaksi atau gimana gitu? Nah, oke, Bli. Jadi sebenarnya kalau kita dari personal ke bisnis itu kita nggak perlu bikin akun baru lagi, Bli. Jadi kita cuma istilahnya switch atau mengganti. Jadi bisa langsung diganti. Jadi isinya yang sudah terposting konten-konten lukisan itu tetap ada, Bli. Jadi cuma tampilannya aja yang berubah ke profesional. Nah, dari akun profesional itu nanti bisa memanfaatkan fitur-fitur tadi, semisal IG shopping. Cuman kalau aku pribadi, aku untuk saat ini ketika beli baru berubah dari personal ke profesional, mungkin beli bisa tetap menggunakan promosi yang tadi beli melalui DM. Itu bisa lebih efektif beli daripada beli membuat website lalu membuat Instagram shopping. Itu akan membutuhkan waktu yang lama dan akan membutuhkan waktu untuk istilahnya memanage atau memantau website itu akan butuh waktu yang lama dan butuh orang lain yang memang paham tentang website beli. Dan aku saranin sih untuk promosinya, untuk penjualannya mungkin bisa tetap lewat DM aja. Cuman untuk akun Instagramnya bisa diganti ke profesional beli. Nanti dari profesional itu eh, Ibu tuh bisa tahu kayak followersku tuh per bulan nambah berapa, berkurang berapa, lalu konten-konten yang disukai itu likes-nya berapa, itu bisa sangat-sangat membantu sih beli. Jadi aku saranin untuk langkah pertamanya mungkin bisa ganti ke akun profesional dulu, dan untuk promosinya mungkin bisa penjualannya tetap di melalui DM Instagram gitu beli. Oh iya iya. Kalau memang sih kalau pembuatan website tuh memang membutuhkan waktu, membutuhkan biaya juga dan agak ribet. Jadi aku saranin yang paling simpel sih itu aja, ke profesional dulu aja. Tapi kalau pakai blog tuh kelihatan nggak profesional begitu ya? Bisa beli. Enggak, kalau blog itu bisa dicantumkan di bio Instagram. Aku juga menyantumkan blog pribadiku di bio Instagram. Jadi misalnya nih ada konten-konten foto nih. Nah, foto lukisan. Beli ingin menceritakan lukisannya itu apa melalui blog. Jadi nanti ketika semisal nih posting Instagram story beli, nanti beli bisa menyantumkan link artikel blognya itu di dalam story-nya. Jadi teman-teman audience atau followers belinya itu bisa ngeklik linknya itu langsung dan bisa menuju blognya itu. Dan menurutku ketika teman-teman udah menyantumkan link itu bisa meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas dari followers itu untuk mengikuti teman-teman gitu. Itu bagus beli, bisa diterusin terus untuk pembuatan blognya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Atau mungkin kalau ada belum ada pertanyaan, nanti mungkin habis kelas ada pertanyaan bisa chat juga di grup teman-teman, nanti biar dibantu sama tim The Network yang membantu sharing ke tim trainer. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sesi kali ini aku akhirin teman-teman. Nanti kalau ada yang bingung-bingung bisa bertanya lagi aja. Aku kembalikan ke tim The Network, beli Kadek atau beli Wisnu. Ya, si Kak Kamal dan Tulan juga berapa menit lagi uh, jam 9 ya. Berarti jadi nanti jika teman-teman ada pertanyaan seperti yang sampaikan Kak Kamal, silakan bisa bertanya ya di grup, nanti kita akan discuss. Mungkin sebelum diakhiri kita bisa foto bareng dulu ya teman-teman. Dokumentasi.
bisa dinyalakan videonya. Kak Wisnu bisa bantu untuk foto. Oke, yang belum nyalain kamera, yang bisa menyalakan kamera silakan dinyalakan dulu. Saya tunggu sebentar. Oke, sudah siap semuanya? Oke, senyum ya. Oke, tunggu masih ada yang buka kamera. Oke, sudah? Siap. Senyum semuanya. 3, 2, 1. Oke, sudah beli? Ya, terima kasih Kak Wisnu. Ya, terima kasih teman-teman. Nanti jangan lupa untuk mengisi evaluasi yang akan di-share di grup, karena evaluasi ini akan berpengaruh terhadap penilaian teman-teman, termasuk saat mengikuti magang ya. Itu teman-teman mungkin